Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Dina Fauzia Mufidah, NIM 4220030, Meta Febrianti, NIM 4220031, dan Siti Amanah, NIM 4220142, akan melakukan presentasi dengan tema Peradaban Islam Masa Daulah Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah nama dinasti kekhalifahan yang berkuasa mulai 749 Masehi hingga 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ini diambil dari nenek moyangnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim, paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Al-Abbas Al-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Sebagai ciri khas keagamaan dalam istana kerajaannya, dalam berbagai kesempatan seremonial seperti ketika dinobatkan sebagai khalifah dan pada sholat Jumat, khalifah mengenakan jubah atau burdah yang pernah dikenakan oleh saudara sepupunya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, masa pemerintahannya begitu singkat. Al-Saffah meninggal pada tahun 754 Masehi sampai 755 Masehi karena penyakit cacar air ketika berusia 30 tahun. Abu Ja'far dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi yang mendapatkan julukan Al-Mansur adalah khalifah terbesar dinasti Abbasiyah. Meskipun bukan seorang muslim yang saleh, dialah sebenarnya bukan As-Saffah yang benar-benar membangun dinasti baru itu. Para khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah-khalifah itu tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Antara lain, ada Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. Harun Ar-Rasyid, 4. Al-Ma'mun Ar-Rasyid, dan terakhir Al-Mutasim. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kekayaan negara bertambah banyak. Meskipun pada umumnya tidak berbeda dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan Bani Umayyah. Badriyati menulis bahwa pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Begitu juga terdapat jalur pelayaran ke Sungai Eufrat yang cukup dekat, sehingga barang-barang dagangan dan perniagaan dapat diangkut mengalir Sungai Eufrat dan Tigris dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Di samping itu, yang terpenting adalah terdapatnya jalan yang nyaman dan aman dari semua jurusan. Selanjutnya yaitu dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Bahkan dalam kenyataannya banyak daerah yang tidak dikuasai khalifah. Sebenarnya daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Ada kemungkinan
para khalifah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu dengan pembayaran upeti. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain 1. Persaingan antar bangsa. 2. Kemerosotan ekonomi. 3. Konflik keagamaan. 4. Ancaman dari luar. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Puncak runtuhnya dinasti ini terjadi kira-kira 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada akhir kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah diawali dari para pembangkang dan para pemberontak yang tidak rela dan tidak terima dengan kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kelompok-kelompok separatis pun mulai ikut bermunculan, ditambah lagi dari serangan bangsa Mongol yang kejam dan ingin menguasai wilayah dinasti Abbasiyah. Pemberontakan Zhang. Revolusi ini yang mengancam keberadaan dinasti Abbasiyah lebih dari ancaman negara Turki. Revolusi atau pemberontakan ini terjadi di daerah ibu kota Abbasiyah, Baghdad. Pemberontakan ini terjadi sebab ekonomi, yaitu orang-orang negro dari Afrika Timur yang dipekerjakan oleh para pejabat pemerintah dan orang-orang kaya tanpa upah atau diberi tepung yang hanya cukup untuk makan sekali. Sebenarnya mereka adalah kelompok yang sangat banyak, tapi kelemahan ekonomilah yang membuat mereka diperlakukan dengan tidak layak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.